Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG tahun 2021, perkenalkan nama saya Rini Ismiawati, guru di MA Maret 03 Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG tahun 2021 dengan tema substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran saya. Mohon kritik dan saran agar ke depan video pembelajaran saya lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tidak ada halangan suatu apapun. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan Nazwa untuk memimpin doa, nak. Siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa, pelajaran kita hari ini mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu absen terlebih dahulu, nak ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ahmad Fadil, Budi Setiantoko, Hadir. Dina Rubintang, Fitrianingsih, Marlina, Mutiara Rahmadona, Muhammad Heksa Arzaki, Nazwa Izati Akila, Nurul Fadila, Saskia Fitriana, Selvani Yovanka, Siti Mutmainah, Tria Putri, Vera Nur Fatmawati, Vita Adelia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hadir semua. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Lihat nak ya di layar. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira ada yang ingat tidak materi kita minggu lalu, yaitu tentang peradaban masyarakat kota Mekah sebelum adanya Islam. Kira-kira sebelum adanya Islam kemarin masyarakat kota Mekah yang disembah apa, nak? Berhala. Ada yang bisa sebutkan nama-nama berhala yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah, yang dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil atau tahun gajah, dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, karena ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, Abdullah telah meninggal dunia. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nama lengkap Muhammad bin Abdullah ini merupakan seorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Nama ini diberikan oleh kakek tercintanya, yaitu Abdul Muthalib. Masa kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya, dan ditandai dengan peristiwa yang terjadi sangat luar biasa pada saat itu, masa jahiliyah. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi, di mana umat Nabi ketika itu terbiasa menyembah patung-patung berhala. Mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terpecah ke dalam beberapa suku yang disebut dengan kabilah. Hidup yang penuh dengan kebebasan dan tidak memiliki aturan dalam bermasyarakat, sehingga kehidupannya pada saat itu sangatlah kacau. Tahun Gajah. Peristiwa Tahun Gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kota Mekah oleh pasukan Abraha pada masa kelahiran Nabi Muhammad. Tahun Gajah ini ialah tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan atau tentara Raja Abraha, yaitu Gubernur Habasyah di Yaman. Serombongan pasukan gajah yang dipimpinnya ini hendak menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat dan pada setiap tahunnya selalu ramai umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Ini yang membuat Abraha ingin membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Lalu Abraha mendirikan gereja besar di San'a yang bernama Al-Qules. Namun usahanya itu tidak berhasil. Tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qules itu. Abraha sangat marah besar dan pada akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah ini hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa inilah kemudian lahir seorang nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW, dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Peristiwa inilah yang menandai tahun kelahiran Muhammad dan pada akhirnya disebut Tahun Gajah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak kecilnya telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa. Padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak di kandungan pun beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim dan pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya. Sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, dan di usianya yang ke-8 tahun, beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad disusui oleh Su'aibah selama 3 hari dan oleh kakeknya beliau disusukan juga kepada Halimatus Sa'diyah dan berada dalam asuhan kurang lebih 6 tahun. Dalam usia 5 bulan beliau sudah bisa berjalan dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara. Semasa kecilnya beliau juga telah mengembalakan kambing. Abu Thalib, paman Nabi, mengajak berdagang ketika usianya 12 tahun ke negeri Syam. Beliau diasuh pamannya setelah ditinggal wafat kakeknya dan mengasuh serta menjaga Nabi sampai pada usia lebih dari 40 tahun. Di belahnya dada Muhammad, malaikat Jibril menelentangkan Nabi Muhammad di usianya ke-4 tahun, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hadis serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempatnya, dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat bugar. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menerima wahyu untuk menyampaikan dan menyiarkan ajaran agama Islam dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu keluarga dan para sahabatnya, yakni istrinya Siti Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasul yang lainnya. Selama 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi, bahkan nyawa Nabi Muhammad sangat terancam. Namun, Nabi dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dengan ketabahan serta sabar walau ejekan, caci maki, olok-olokan, dan menentang seluruh ajaran Nabi. Masa kerasulan Nabi. Pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW tahun ke-10, pada saat Amul Huzni, yaitu tahun duka cita di mana pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah wafat, serta umat Islam dalam keadaan sengsara. Di tengah-tengah kesedihannya, beliau dijemput malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan untuk menerima perintah salat 5 waktu. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi melakukan haji wada atau haji terakhir. Dalam wukufnya di Arafah, beliau menyampaikan khutbahnya yang berisikan tentang larangan melakukan penumpahan darah kecuali dengan cara yang benar, larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, larangan memakan harta riba, hamba sahaya harus diperlakukan dengan cara yang baik, dan agar umatnya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran surat Az-Zumar ayat 30. Setelah berdakwah selama 23 tahun, beliau wafat pada usia 63 tahun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disimak nak videonya? Dari video tersebut kan bisa diambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, bertepatan waktu itu dengan yang namanya tahun Gajah, yaitu pada waktu itu Ka'bah diserang oleh Raja Abraha, pemimpin pasukan tentara bergajah. Nah, kejadian itu Allah abadikan dalam Quran surat apa nak? Kalau ada yang tahu? Al-Fil. Hafal nak? Hafal. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
sebagian besar menyembah berhala. Selain itu takut apa nak? Takut persamaan derajat dengan yang lain. Selanjutnya apa lagi? Ada yang tahu? Dengan akhirat. Iya, takut dengan pembalasan di hari akhir. Karena kan seperti yang kita tahu nak, bahwasanya mereka hidup ya hanya untuk saat itu. Mereka bersenang-senang, berjudi, minum-minuman seperti itu. Sedangkan kalau dalam Islam, hal-hal yang apapun yang kita lakukan dunia ini akan mendapat balasannya di akhirat. Selain itu nak, barang siapa yang masuk Islam itu akan disiksa oleh kaum kafir Quraisy nak kalau ketahuan masuk Islam. Contohnya siapa kaum pengikut Nabi Muhammad yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy? Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah ini di film-film kalau misalnya Lebaran biasanya diputar nak ya di televisi itu. Bilal bin Rabah itu seorang budak hamba sahaya, kemudian disiksa oleh kaum kafir Quraisy dengan cara apa nak? Ditindih dadanya di padang pasir dengan menggunakan batu. Kemudian akhirnya apa nak? Bilal bin Rabah ini dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar. Selain Bilal bin Rabah ada siapa lagi? Ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Kemudian ada lagi yang dicungkil matanya itu siapa nak? Zanirah. Ya lupa ya. Oke. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut inilah makanya Rasulullah melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Coba kita lihat sedikit cuplikan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah dan pengangkatan kerasulan, Rasulullah SAW mendapatkan tugas, yaitu agar memberi peringatan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan beliau SAW, maka kota Mekah dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau SAW. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah SAW yang masih lemah. Ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Mereka lah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istri beliau sendiri, Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beliau selama yang menerima Islam sendiri, Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Kemudian budak beliau SAW, yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu sepupu beliau SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah. Kemudian sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, beliau langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha beliau, ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama, tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam,
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah SAW berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Al-Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Mas'ud, Fatimah binti Fatah, yakni saudara perempuan Umar bin Khattab. Kemudian Khabbab bin Aras, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu, wahyu terus diturunkan, umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak mengabarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit, lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah sholat. Namun, waktu itu sholat 5 waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah sholat 2 rakaat setiap pagi dan petang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surah Al-Mu'min ayat 55. Hal itu pun tetap mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya, mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya, yang sekedar ingin menghidupkan nilai keberagamaan. Akan tetapi, lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga. Setelah pengaruh Rasulullah SAW kian lama kian kuat dan meluas, mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah SAW. Setelah kalian simak tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan itu setelah Allah menurunkan wahyu, yaitu berupa Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi bagaimana nak? Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, dari dakwah secara terang-terangan ini terdapat tokoh dari Bani Ghifar yang menyatakan diri masuk Islam, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini oleh Rasulullah diminta untuk pulang berdakwah di kampung halamannya. Nah, kemudian di kampung halamannya ada Bani Daus yang juga masuk Islam. Nah, orang pertama dari Bani Daus yang masuk Islam adalah Tufail bin Amr Ad-Dausi. Dengan demikian Islam mulai tersebar luas. Nah, selain itu, langkah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dalam melakukan dakwah secara terang-terangan itu bagaimana nak? Nabi Muhammad mengumpulkan masyarakat kota Mekah di Bukit Sofa. Bagaimana kisahnya di Bukit Sofa? Coba kita lihat tayangan berikut ini. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan atau jahriyah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih.
Fase ini ditandai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi perintah untuk memperingatkan kalangan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah turun ayat tersebut, yang Rasulullah lakukan adalah mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Maka Sebentar. Ini tadi kayaknya dakwah secara seminggu pertama bukan sih ya? Ini tadi udah diputar belum? disembah kecuali Allah semata dari sukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyampaikan misinya. Turut ayat tersebut, yang Rasulullah lakukan adalah mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Maka berkumpullah sekitar 45 orang dari sukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyampaikan misinya. Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, memohon pertolongannya, beriman dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur, dan perbuatan kalian akan diperhitungkan. Di sana ada surga dengan kenikmatan abadi, atau neraka dengan siksaan abadi. Lalu Abu Thalib berkata, kami senang menolongmu, kami juga selalu menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan ucapan-ucapanmu. Mereka, anak cucu nenek moyangmu kini berkumpul, dan aku salah seorang di antara mereka dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, saya akan selalu melindungimu dan mencegah orang yang akan berbuat jahat kepadamu. Cuma saja, saya belum siap meninggalkan agama Abdul Muthalib. Sedang Abu Lahab berkata, sungguh hal ini merupakan aib. Cegahlah dia sebelum mempengaruhi yang lainnya. Demi Allah, aku tetap akan melindunginya, tegas Abu Thalib. Dari sini Rasulullah mengetahui pembelaan Abu Thalib kepadanya, meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Maka setelah itu Rasulullah SAW mendaki Bukit Safa, kemudian beliau berseru, wahai Bani Fidir, wahai Bani Adi. Tak lama kemudian mereka berkumpul. Bahkan seseorang yang tidak dapat hadir, mereka akan membenarkan aku adalah pemberi peringatan untuk Abu Lahab. Maka turunlah ayat, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Quran Surat Al-Lahab. Di saat seruan Rasulullah terhadap kerabat beliau menjadi bahan pembicaraan, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertegas misi dakwah Rasulullah kepada seluruh masyarakat. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Maka waktu itu beliau sampaikan segala produk kesyirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesesatan yang nyata. Mendengar hal tersebut, meledaklah kemarahan masyarakat Arab. Seruan tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan pernyataan sesat atas apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala-berhala mereka jelas membuat mereka terpengaruh penuh penolakan. Tak ubahnya bagai kilat yang menyambar, dan dibalik misi keimanan yang ditundukkan mereka secara mutlak terhadap ketetapan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, tidak ada pilihan lain di hadapan mereka. Itu berarti pupusnya kekuasaan dan kesombongan yang selama ini mereka tetap kebingungan mengatasinya. Sebab yang mereka hadapi adalah Rasulullah SAW yang terkenal dengan akhlakmu. Baik, nah, sudah dilihat tadi tentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Jadi Nabi
Kebaikan sebagai salah satu cara untuk mensucikan jiwa dari segala perbuatan buruk dan tercela. Terakhir, menciptakan persatuan dan persaudaraan di kalangan masyarakat Mekah. Anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan dengan tadi Ibu sudah berikan token ya, sudah diisi nama kalian semuanya seperti biasa. Nah, semua murid yang ada di kelas ini wajib menjawab tanpa terkecuali. Jadi kalau nanti sudah mengumpulkan kupon berarti sudah tidak bisa menjawab pertanyaan lagi nak ya. Waktunya 30 detik. Kalau misalnya nanti lebih dari 30 detik gugur, dianggap belum menjawab pertanyaan. Siap anak-anak? Siap. Pertanyaan pertama yang bisa nanti angkat tangan kemudian jawab pertanyaannya, serahkan kupon namanya. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Ya, Budi. 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Benar sekali, kasih tepuk tangan. Kuponnya. Pertanyaan kedua, langsung saja. Siapakah nama ibu Nabi Muhammad? Ya, Nurman. Sayyidati Aminah. Sayyidati Aminah. Oke, ayo yang lain. Pertanyaan ketiga. Setelah kakek Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama, ya, Nazwa? Abu Thalib. Ayo semangat Mut, lebih cepat lagi Mut. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Rasulullah mendapat wahyu yang pertama kali di mana, Nak? Di Gua Hira. Masih ingat namanya, Nak? Kasih semangat ya, teman ya. Ayo, semangat semuanya. Wajib menjawab. Yang belum silakan angkat tangan. Banyak sekali yang belum. Ayo. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Marina? Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 15. Sekali kasih semangat. Pertanyaan selanjutnya. Wahyu Allah yang kedua turun yaitu Quran. Ya. Benar sekali. Masih di Pak kuponnya, Mbak. Pertanyaan terakhir. Ayo, pertanyaan terakhir. Siapa yang belum jawab? Heksa. Mana Heksa? Ini belum jawab ini. Iya, karena ketahuan siapa yang belum kumpul namanya di sini. Pertanyaan terakhir yang belum jawab Heksa ya. Karena ketahuan di sini yang belum ada namanya Heksa. Dalam dakwahnya secara terang-terangan, umat Islam mendapat kekuatan besar karena masuk dua tokoh kaum kafir Quraisy. Salah satunya yaitu paman Nabi Muhammad yang bernama siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib. Baik, setelah Ibu menyampaikan materi dan kita tadi sudah kuis, Ibu akan memberikan ulangan harian, Nak ya. Silahkan dikerjakan di lembar kerja ini. Silakan tuliskan nama kalian. Soalnya sudah ada di situ, Nak ya.
substansi dan strategi dakwah